pagi Pak Gigi, selamat pagi Pak Romi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dimana pada pagi hari ini kita akan memulai meeting Zoom kita. Di sini kita akan membahas Cash and Solution yang dibawakan oleh Dokter Hewan Bapak Krisna Aditya. Cash and Solution yaitu penggunaan vitamin dan asam amino untuk performa ayam. Untuk itu langsung kita langsung ke Pak Krisna aja. Untuk waktu kami persilakan Pak Krisna. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan vitamin dan asam amino untuk performa ayam. Penggunaan vitamin dan asam amino untuk performa ayam. Jadi, apakah perlu sih pemberian vitamin itu untuk ternak ayam Anda? Jadi, pada dunia peternakan dan kesehatan hewan, vitamin termasuk ke dalam jenis pakan tambahan yang berupa nutrisi, jadi feed supplement. Jadi selayaknya makhluk hidup lainnya, ayam juga sering mengalami kekurangan zat gizi atau defisiensi nutrisi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pakan ternak yang telah beredar biasanya sudah ditambahkan beberapa vitamin, tapi hal tersebut tidak cukup hasilnya, jadi akan menjadi kurang optimal dan tidak bisa diandalkan. Oleh sebab itu, disarankan menambahkan vitamin tambahan melalui air minum ataupun lewat pakan. Ini perbedaan vitamin ya. Jadi vitamin berdasarkan kelarutannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu larut dalam air seperti vitamin C dan B kompleks, lalu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. Jadi perbedaan dari kedua hal tersebut, apabila terjadi kelebihan asupan vitamin di dalam tubuh, maka vitamin yang larut dalam air akan dibuang melalui kotoran atau feses ayam, lalu yang vitamin larut dalam lemak akan disimpan di dalam tubuh ayam. Jadi apa sih gejala yang muncul apabila ayam mengalami kekurangan vitamin tertentu? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa melihat dari kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan pertumbuhan tubuh ayam terganggu serta produksi telur akan menurun, baik dalam pertumbuhan berat badan dan produksi telurnya. Lalu kekurangan vitamin D akan mengakibatkan cakang telur menjadi tipis, terus terjadi rachitis atau tulang melunak, terus lambatnya pertumbuhan dan hasil produksi telur. Lalu kekurangan vitamin K bisa mengakibatkan pembekuan darah serta pendarahan pada otot. Jadi formulasi ransum ayam mengalami perkembangan yang besar. Jadi awalnya yang formulator memfokuskan pada pemenuhan energi, metabolisme dan protein. Saat ini formulator sudah berfokus untuk pada ketersediaan asam amino yang merupakan komponen penyusun dari protein. Jadi dengan mengetahui kebutuhan asam amino esensial secara tepat, maka kebutuhan protein ayam bisa diminimalkan. Itu menurut Becker tahun 2009. Jadi ketersediaan asam amino di dalam tubuh ternak itu mempunyai fungsi yang sangat penting. Di antaranya unit monomer untuk membangun rantai polipeptida protein. Yang kedua, menduduki posisi penting dalam metabolisme sel. Jadi hampir semua reaksi biokimia dikatalis oleh enzim yang terdiri dari residu asam amino. Asam amino esensial itu untuk metabolisme karbohidrat dan lipid dan sintesis jaringan protein. Jadi penyusun senyawa penting seperti adrenalin, tyrosin, melanin, histamin, porfirin, hemoglobin, pirimidin, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita memasuki dengan penggolongan asam amino. Jadi asam amino itu ada dibagi golongan menjadi dua.
Jadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Kita akan membahas asam amino esensial terlebih dahulu. Asam amino esensial itu adalah asam amino yang sangat penting bagi ternak, tetapi tubuh ternak tidak bisa memproduksinya, sehingga perlu asupan dari luar tubuh. Jadi asam amino esensial ini sangat diperlukan untuk produktivitas ayam. Jadi sebenarnya dari beberapa jenis asam amino esensial seperti arginin itu dapat dibuat oleh tubuh, tetapi prosesnya sangat lama sekali. Jadi dia juga tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhan produktivitas telurnya dan pertumbuhan ayamnya. Jadi penambahan asam amino tersebut jadi harus disuplai dari ransum atau vitamin. Lalu yang selanjutnya itu asam amino non esensial. Jadi asam amino non esensial itu adalah asam amino yang dapat diproduksi di dalam tubuh ternak. Jadi berasal dari sumber karbon yang tersedia dan dari gugus asam amino lain atau dari senyawa sederhana seperti diamonium sitrat. Asam amino ini tidak perlu disediakan di dalam ransum. Jadi walaupun asam amino non esensial ini bukan merupakan nutrien esensial, tetapi berfungsi esensial pada sel atau metabolisme. Kenapa sih disebut non esensial? Itu hanya karena di jaringan tubuh itu tidak dapat memproduksinya dan untuk memenuhi kebutuhan ternak. Jadi secara fisiologis itu penting di mana tubuh menentukan kadar persediaan yang disintesis. Jadi oleh karena itu kebutuhan zat nutrisi untuk asam amino esensial tergantung pada konsentrasi asam amino non esensial di dalam pakan. Ya, berikut ini ada tabel konsep ideal protein pada ayam layer, ayam petelur ya. Jadi kita bisa lihat di tabel asam amino terdapat asam amino ada lysine, methionine, isoleucine, treonin, tryptophan, dan valin. Ini saya liput dari Isabro Nutrition. Ada management guide yang tahun 2018. Jadi kita bisa lihat pada tabel tersebut di kebutuhan asam amino lysine itu rasio 100%, jadi total rasionya 100. Terus methionine itu 54%. Terus isoleucine itu 83%. Lalu treonin itu 70%. Lalu tryptophan itu 22%. Lalu valin itu 93%. Dari penjelasan yang saya paparkan di atas, dari PT Swadesi Chandra Sentosa memiliki produk unggulan, yaitu salah satunya vitamin dan asam amino, yang nama produknya yaitu Aminolife Poultry. Aminolife Poultry ini diimpor langsung dari Fatro, Italia, negaranya Italia. Jadi Aminolife Poultry ini dia merupakan feed suplemen yang diperlukan guna untuk menggantikan sebagian asam amino dan vitamin dalam pakan yang rusak akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Jadi dengan komposisi asam amino dan vitamin lengkap yang berkonsentrasi tinggi, menjadikan Aminolife ini sangat efisien sekali dalam pemakaiannya. Komposisi dari Aminolife tersebut setiap 1000 gramnya mengandung vitamin A, vitamin D3, B1, B2, B6, E, PP, jadi golongan vitamin, semua vitamin dan asam amino. Asam aminonya kita bisa lihat sendiri, ada aspartik acid, glutamin acid, dan lain sebagainya. Sedikit penjelasan untuk vitamin, penggunaan vitaminnya ya, dari kandungan Aminolife tersebut. Jadi vitamin A yang ada di Aminolife itu vitamin esensial, itu untuk maintenance dan fungsional epitel jaringan, seperti mata, respirasi, digesti, reproduksi, syaraf, dan sistem urin. Lalu vitamin D3 itu sangat berpengaruh tentang perkembangan normal tulang. Jadi sangat membantu untuk perkembangan normal tulang. Jadi membantu asimilasi dan pemanfaatan kalsium dan fosfor. Lalu vitamin E itu kita kenal sebagai antioksidan
struktur pada pembentukan otot dan reproduksi. Lalu vitamin K itu sangat penting untuk pembentukan protrombin dan penggumpalan darah. Lalu vitamin B6 sebagai koenzim pada metabolisme protein dan nitrogen. Jadi dia berperan dalam pembentukan sel darah merah. Ya paling penting lah untuk sistem endokrinnya. Lalu vitamin B12 itu berfungsi pada sistem metabolisme dan sangat penting untuk pertumbuhan pada reproduksi normal. Yang dari saya jelaskan di atas, asam amino dari asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh ya, sehingga memerlukan asupan dari luar. Jadi tubuh unggas, tubuh ayam itu perlu asam amino esensial tersebut. Jadi asam amino esensial itu yang diperlukan selama periode bertelur, antara lainnya yaitu leusin, isoleucin, lysine, methionine, triptofan, dan arginin. Apa sih indikasinya apabila kita untuk memberikan amino lev tersebut? Yaitu diantaranya itu indikasinya melengkapi kebutuhan protein pada masa pembentukan telur. Jadi untuk terapi suportif, memperbaiki jaringan yang rusak akibat sakit, recovery ya, sehingga recovery-nya cepat ya, proses penyembuhan lebih cepat. Jadi untuk menghindari stres, terus pertumbuhannya yang terhambat, lalu memperlambat perontokan bulu. Terus yang terakhir meningkatkan produksi telurnya. Berikut dosis dan cara pemberiannya. Jadi dosisnya 10 ya, 10 sampai 20 gram dalam air 200 liter air minum. Jadi 1 banding 21 sampai 10 ya. Jadi campurkan dipakan juga bisa, dicampurkan 25 gram ke dalam 100 kg pakan. Jadi lama perlakuannya itu 4 sampai 6 hari. Jadi dosis dapat disesuaikan atau lebih diencerkan di iklim tropis. Jadi pada kasus pengobatan yang mengalami defisiensi, terus dosis dan lama itu dapat di double dosis digandakan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, pemberian vitamin dan asam amino paling baik digunakan sejak ayam DOC sampai laying itu bisa. Jadi dengan lama perlakuan kurang lebih 5 hari agar mendapatkan hasil performan yang optimal. Program pemberian aminolev tergantung dengan kondisi di lapangan. Jadi program kesehatan yang di kandang, lalu cost efisiensi dan sasaran penggunaan. Benefit yang didapat diantaranya menghasilkan performan ayam yang baik dari segi uniformity, FCR yang rendah, terus ayam tidak mudah terkena stres, pertumbuhan yang optimal, lalu produksi dan kualitas telur yang bagus. Berikut ini contoh hasil dari penggunaan recording ya, hasil dari penggunaan vitamin aminolev secara rutin ya. Ini ada recording uniformity pullet. Jadi ini unit farm Mojokerto, dia dari satu kandang ya, dia ayam betelur. Jadi populasinya kurang lebih 45.000 ya. Kita lihat dari depresinya aktualnya sampai umur 12 minggu dia di bawah standarnya. Lalu BW berat badannya aktualnya itu lebih dari standarnya juga. Kita lihat ya dari 1 minggu sampai 12 minggu. Jadi fit intake-nya, terus uniformity itu sampai 89%. Sama FCR-nya di bawah ya, di bawah standarnya sampai umur 12 minggu itu. Ini ada testimoni dari peternak. Jadi pemberian aminolev poultry sangat berguna bagi kesehatan ternak ayam saya, yaitu dengan pemakaian dosis yang minim sehingga menghemat kos yang didapat. Jadi itu mendapat hasil yang signifikan. Jadi ketahanan tubuh ayam akan semakin baik, tidak mudah stres,
berat badan juga mencapai standarnya. Jadi pertumbuhan ayam semakin optimal, produksi telur yang stabil, dan warna kerabang telur coklatnya terlihat cerah dan mulus. Ini dari farm Dr. Hewan Endang Irawati dari Mojosari, Jawa Timur. Sekian presentasi Aminolife Poultry dan yang lainnya. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dipertanyakan atau saran atau masukan, boleh disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisna untuk presentasinya, di mana ternyata vitamin dan asam amino itu sangat penting banget ya buat peternak, terkhususnya untuk ayam. Di situ ada tadi juga pembahasannya untuk penggolongan asam amino, terus ada indikasi juga, dan masih ada beberapa juga hal-hal yang penting buat ayam dari asam amino ini. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan dari presentasi Pak Krisna ini, kami persilakan untuk waktunya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Ridwan. Ya, saya mau nanya sedikit tentang Pak Krisna, tentang Aminolife itu. Ya, sedikit aja Pak Krisna. Ya, dari penjelasan Pak Krisna tadi kan udah jelas untuk bukan vitamin asam amino pada unggas, dan itu pun sangat disarankan diberikan pada ayam dari dosis sampai di layer ya maksudnya. Ya. Tapi kalau saya boleh tanya, kalau pada pemberian asam amino tersebut sebaiknya atau bisa dilakukan pada saat mungkin musim-musim panas atau musim hujan ya Pak Krisna ya. Untuk musim kemarau atau musim penghujan itu apa sama saja atau beda Pak Krisna? Untuk Aminolife ya, khususnya untuk produk dari PT Swadesi itu Pak Krisna. Mungkin itu aja Pak Krisna. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pada dasarnya vitamin dan asam amino itu kan diperlukan oleh tubuh ayam ya untuk perkembangan, untuk pertumbuhan dan produksi telur ayam. Jadi di Indonesia ini kan ada 2 musim ya, musim panas dan musim dingin. Jadi alangkah lebih baiknya penggunaan vitamin dan asam amino kan sudah dari pakan. Nah, ini kan ada yang kurang ya, dari pakan kan biasanya ada yang kurang. Jadi enaknya ini Aminolife ini dia campur dari pakan. Jadi bisa digunakan lewat pakan. Jadi bisa digunakan lewat pakan untuk pemakaiannya pun nanti kan juga irit ya. 25 gram sampai berapa? Pemakaiannya 25 gram ke dalam 100 kilo. Nah, itu kan sangat minim ya penggunaannya. Dia digunakan jadi misalkan 1 ton, jadi butuhnya 1000 kilo. Jadi dibutuhkan berarti sekitar 250 gram. Jadi ke dalam pakan bisa itu digunakan pada setiap hari, itu juga bisa. Terus apabila kosnya tinggi, lalu akan diberikan lewat air minum, Pak. Jadi lewat air minum dengan dosis 10-20 gram per 200 liter air, itu biasanya pada musim panas dia dan musim dingin dia penggunaannya itu kalau saya biasa di lapangan saya ambil tengah-tengahnya antara dosis tersebut. Jadi untuk itu kan untuk mencegah saja ya. Jadi untuk misalkan ada kasus, kalau misalkan ada kasus yang mengalami defisiensi atau produksi telur yang turun, baru kita maksimalkan di dosisnya atau bisa digandakan. Jadi biasanya 20 gram, jadi sampai 40 gram atau 30 gram per 200 liter air. Itu lebih baiknya sih gitu. Jadi pemberian Aminolife ini
tergantung Pak, tergantung di chance di lapangan, kondisi di lapangannya seperti apa. Jadi range-nya antara 10 sampai 20 gram dari 200 liter air minum. Itu sih Pak Ridwan. Ya Pak Krisna, terima kasih atas penjelasannya Pak Krisna. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Krisna. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari Bapak Ibu? Saya Bu Tina. Silakan Pak Ramanto. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Krisna, terima kasih atas penjelasan tadi. Yang mau saya tanyakan, di dalam pakan itu kadang-kadang kita terbentur bahwa dia sudah menambahkan premix. Premix itu kan isinya juga vitamin, asam amino, ada juga mineral bahkan. Nah di sini apakah supaya amino kita bisa masuk, apakah itu bisa substitusi? Jadi premixnya kita tarik, kita ganti aminolab. Nanti akan ada apa namanya? Kira-kira terganggu nggak atau sama nggak kira-kira? Itu saja Pak Krisna. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramanto atas pertanyaannya. Jadi memang pada masa ini pakan kan memang ada yang dicampur premix ya Pak Ramanto ya. Ada premix, ada vitamin sama aminonya. Dia kadang itu juga udah tinggi vitaminnya, high concentrate ya. Jadi yang ditanyakan apakah ada pengaruh apabila disubstitusi ya Pak Ramanto ya. Kalau misalkan saran saya sih Pak Ramanto, kalau yang misalkan sudah memakai premix tersebut, kita menyarankan penggunaan vitamin asam amino level 3 kita lewat air minum. Jadi apabila ada case di lapangan, apabila ada sakit atau habis sakit, jadi recovery-nya lama atau penyembuhannya lama, terus atau produksi telur yang turun tidak kunjung naik-naik, itu lebih baik kita menambahkan feed suplemennya dari air Pak Ramanto, dari penggunaan lewat air. Jadi untuk selama ini yang saya temuin yang sudah memakai premix itu kadang warna telurnya, warna kerabang telurnya itu mengalami pemucatan, kadang kayak pucat, nggak seperti biasanya. Itu udah 2 atau 3 hari gitu, terus diberikan amino level 3 itu selama kurang lebih 5 hari, itu udah kembali lagi gitu Pak Ramanto. Jadi nggak ini sih Pak Ramanto, kalau dari saya sih itu. Jadi jangan berani dicabut ya dengan sarankan lewat air minum, jangan. Iya, jangan Pak Ramanto. Ya masalahnya kondisi sekarang bosnya udah teriak-teriak harus efisien gitu. Iya. Di kandang itu udah ada itu di pakan. Iya. Oke, terima kasih penjelasannya. Kembalikan ke Bu Tina, makasih. Ya, terima kasih Pak Ramanto. Ada lagi Bapak Ibu? Ina. Pagi Pak Krisna, saya Rida dari Bogor. Ingin menanyakan, kemarin tadi udah dijelaskan tentang kelarutan vitamin. Iya. Nah, ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Mau menanyakan ke Pak Krisna, kalau yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, K ini kan disimpan di dalam tubuh. Iya. Kalau kelebihan berbahaya nggak Pak Krisna? Iya. Kalau misalnya kan kalau air dia dibuang, nggak masalah. Nah, kalau yang disimpan di dalam tubuh ini kira-kira berbahaya nggak kalau seandainya kelebihan? Ya itu aja Pak Krisna, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Jadi untuk yang ditanyakan Bu Rida tadi kan asam amino yang esensial ya. Itu kan kita ketahui sendiri asam amino esensial itu kan sangat diperlukan untuk produktivitas ayam tersebut. Jadi ada yang harus disuplai dari ransum, ada yang dari penambahan dari ininya, penambahan dari vitamin yang lainnya. Oh, vitamin ya. Oh, maaf. Vitamin. Kelarutannya, Pak. Iya, vitamin kelarutan. Ya. Kelarutannya. Iya, vitamin. Itu kan yang larut dalam air kan vitamin C sama B kompleks. Lalu yang larut di dalam lemak kan A, D, E, dan K ya. Jadi apabila dia kelebihan asupan di dalam tubuh, jadi vitamin yang larut di dalam air itu akan dibuang melalui kotoran atau feses ayam.
Jadi kalau yang untuk yang larut dalam lemak seperti A, D, E dan AK itu akan disimpan di dalam tubuh ayam, Bu. Jadi nggak pengaruh ke ayamnya. Kalau misalkan berlebihan, Bu. Jadi dia akan menjadi energi nantinya. Jadi energi itu kan yang diperlukan untuk pertumbuhan sama produksinya nanti, Bu. Jadi itu sih, Bu. Kalau ya, misalkan Pak iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi itu nanti akan menjadi energi, Bu. Jadi energi itu nanti akan menjadi daging istilahnya. Daging sama telur. Baik Pak Krisna, berarti nggak sama dengan manusia ya. Kalau manusia kan kalau kelebihan vitamin yang bersifat hormonal kayak gitu, vitamin E gitu kan agak berbahaya juga ya. Berarti beda ya sama ayam. Iya, Bu. Iya, makasih Pak Krisna. Siap, sama-sama. Mungkin Pak Krisna untuk kesimpulannya masih bisa disimpulkan, Pak? Ya, kesimpulan pada presentasi saya pada pagi hari ini, jadi vitamin dan asam amino itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk menghasilkan performa ayam petelur yang sangat baik. Jadi dari segi uniformity, terus FCR-nya, terus ayam itu juga tidak mudah stres, lalu pertumbuhan dari berat badan dan produksi telurnya itu akan menjadi lebih bagus. Jadi pemberian vitamin dan asam amino ini dari pemberian dari DOC sampai laying itu sangat dianjurkan sekali. Jadi itu saja sih, Bu, kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk presentasi pagi hari ini. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi untuk sesi kedua presentasinya. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih.